19 desa di 6 kecamatan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur dikumpulkan di Kejaksaan Negeri Nganjuk guna diklarifikasi terkait pajak bumi dan bangunan yang hingga saat ini belum lunas. Desa-desa yang dikumpulkan kali ini adalah desa yang menunggak pajak bumi dan bangunan lebih dari 20 juta rupiah. Rata-rata yang dipanggil adalah pamong blok sebagai pengumpul pajak, sementara kepala desa hanya mendampingi. Usai diberi pengarahan Kasidatun Kejaksaan Negeri Nganjuk, masing-masing pamong dimintai keterangan jaksa dan dimintai menandatangani surat pernyataan kesediaan perluasan pembayaran pajak. Diana Kartika Sari, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk mengatakan, ada 19 desa yang diundang di kejaksaan. Diharapkan supaya segera melunasi PBB yang tahun ini belum terbayar mencapai 9 miliar rupiah. 49 pamong blok, kemudian dari 19 desa dan 6 kecamatan. Kalau kepala desanya berapa? Desanya 19. Dampingi saja. Yang dianu kan pamong bloknya yang masih ketutan apa istilahnya? yang masih bertanggung jawab. Iya, bertanggung jawab atas pajak. Ada kades yang hadir juga nih? Ada. Memang diundang kades. Iya, untuk dampingin ya. Nah, ada berapa kades Bu? Yang jelas kalau undangan kita ada 19 desa. Cuma ada yang diwakili Pak. Enggak, saya kan nggak tahu. Yang jelas ada yang diwakili, ada yang datang sendiri. Acara ini dalam acara apa Bu? Dan harapan tujuannya apa? Acaranya ya apa namanya, pendampingan opo dan opo ya, penagihan pajak daerah khususnya PBB. Harapannya Bu kepada para yang diundang ini apa? Harapannya ya segera lunas pajaknya, intinya itu saja sebenarnya, supaya PBB segera lunas. Bu, tadi dalam pidato Ibu disebutkan ada berapa yang belum masuk ke daerah untuk pajak? 9 miliar. 9 miliar. Itu masih belum terbayar Pak? Ya. Targetnya Bu, harapannya Bu? Targetnya harapannya tahun ini apa tahun depan bisa? Tahun ini kalau bisa. Itu yang dari PBB Bu? Iya, PBB saja. Kita yang ada piutangnya mesti di PBB. Makanya ya kita lakukan kegiatan ini karena yang piutang terus-menerus itu ada di PBB. Jadi PBB itu masih ditunggak atau dibawa oleh pamong blok atau kepala desa? Monggo, kalau itu nanti saya yang nanya kan kejaksaan, bukan urusan saya itu kalau intinya. Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk, Ika Maludina menjelaskan, dikumpulkannya perangkat dan kepala desa untuk segera memenuhi kewajiban pelunasan pembayaran pajak. Karena apabila desa tidak memenuhi kewajiban membayar pajak, maka dapat dijerat hukum. Jadi siang ini kita tadi mengumpulkan beberapa kepala desa ataupun juga wajib pajak ya, dengan bidang perdata dan tata usaha negara. Kami melakukan pendampingan dalam rangka optimalisasi pembayaran pajak, terlebihnya lagi ini PBB untuk ke daerah pemerintah Kabupaten Nganjuk. Yang dipanggil tidak keseluruhan Bu, apa ada hal-hal tertentu yang harus karena dipanggil, akhirnya dipanggil? Iya, ini kami nanti semuanya akan memanggil, tapi ini kan juga masih bergulir, masih 6 kecamatan perwakilan terlebih dahulu, dan mungkin yang terbesar lah istilahnya yang memang mempunyai tunggakan pajak, kami panggil, kami dampingi untuk segera melakukan kewajibannya membayar pajak. Jika tidak dibayarkan kewajiban pajak, apakah ada sanksi hukum? Jadi pajak ini kan sebenarnya kita membayar pajak untuk kembali ke negara ya, untuk digunakan untuk kepentingan pemerintah Kabupaten Nganjuk di sini ya. Nah, ketika kita tidak membayarkan bukan lagi masalah administrasi nantinya, tapi sudah ke ranah kita ada undang-undang perpajakan, ada ketentuan-ketentuan pidana di situ apabila kita tidak melakukan pembayaran pajak atau tidak memberikan keterangan yang benar masalah pajak, kalau biasa assessment atau misalnya penggelapan pajak ya, pengumpulan pajak yang sudah ada di setiap orang tapi tidak disetorkan. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat semua
untuk tetap melakukan wajib pajak ataupun yang sudah terkumpul ya di kepala desa ataupun per kecamatan ini untuk segera menyetorkan agar tidak dikenai aturan-aturan pidana. Kami fungsinya adalah preventif, kita ultimum remedium terlebih dahulu. Apabila ini terselesaikan, nantinya tidak akan ada ketentuan pidana. Kita mengingat sekarang sudah banyak ya kebocoran anggaran di perekonomian kita. Tentunya ini akan bisa memulihkan kondisi perekonomian daerah patuh pajaknya. Sanksi pidana di undang-undang apa, Bu? Ya, sanksi pidananya ini ada di dalam pasal 181 Undang-Undang 1 Nomor 2021 karena keapaannya tidak melakukan kewajiban perpajakan sehingga akan juga merugikan keuangan daerah. Ini pidana kurungan paling lama 1 tahun, denda 2 kali jumlah pajak yang tertera. Ini pidana korupsi atau pidana apa? Kita ada di dalam undang-undang perpajakannya ada, tapi ketika itu nanti ada kerugikan perekonomian negara, nantinya bisa masuk ke tipikor. Dari Nganjuk, Haryadi Suwandito, Garda TV. Garda Revolusi Multimedia.